Ibu sering menyajikan tumis kangkung atau ikan nila goreng untuk keluarga tercinta di rumah. Masakan ibu pastinya sangat lezat, sehat, dan selalu ditunggu oleh seluruh anggota keluarga. Namun, tahukah ibu, ada bahaya tersembunyi yang diam-diam mengintai di balik makanan tersebut. Ternyata, cara memasak yang sedikit saja keliru bisa mendatangkan akibat yang sangat fatal. Kesalahan kecil di dapur ini bisa mengundang ribuan parasit masuk ke dalam perut. Parasit ini perlahan akan menggerogoti kesehatan ibu dan keluarga dari dalam tubuh. Mereka mencuri nutrisi penting tanpa pernah memberikan gejala rasa sakit yang jelas. Di video kali ini ibu akan tahu makanan harian apa saja pelakunya. Mari kita bahas bersama cara mengolahnya agar keluarga kita tetap sehat selalu. Usia 35-55 tahun adalah masa keemasan wanita. Pada usia ini, ibu biasanya menjadi penentu utama kesehatan seluruh anggota keluarga. Ibu yang selalu sibuk mengatur menu makan dari pagi hingga malam hari. Namun, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita perlahan mulai menurun drastis. Tubuh kita tidak lagi sekuat saat kita masih berusia 20-an dulu. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan fakta yang sangat mengejutkan untuk kita semua. Lebih dari 28% penduduk Indonesia pernah terinfeksi parasit dari makanan. Ini berarti 1 dari 3 orang di sekitar kita pernah kemasukan cacing berbahaya. Parasit jahat ini masuk lewat makanan yang terlihat bersih di meja makan. Mereka bisa bertahan hidup hebat meski makanan sudah dimasak dengan api yang panas. Telur mereka punya lapisan pelindung yang sangat keras dan tebal sekali. Jika ibu salah mengolahnya, telur ini akan menetas di dalam usus kita. Lalu mereka berkembang biak dan merusak organ penting tanpa kita sadari sama sekali. Gejalanya seringkali baru muncul berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian, saat kondisi sudah parah. Oleh karena itu, informasi di video ini sangat penting untuk ibu perhatikan. Sayuran mentah dan lalapan segar favorit keluarga. Ibu pasti setuju kalau sayuran adalah menu sehat yang wajib selalu ada. Sayuran hijau penuh dengan serat dan vitamin yang sangat baik untuk tubuh. Banyak dari kita suka makan sayuran dalam bentuk lalapan mentah yang segar. Misalnya saja selada, daun kemangi, atau kol yang renyah dan nikmat sekali. Namun di balik kesegaran itu ada bahaya besar yang sering kita abaikan. Masalah terbesarnya selalu ada pada cara kita mencuci sayuran tersebut sebelum disajikan. Sayuran yang tumbuh di tanah sering terpapar air yang kurang begitu bersih. Air ini bisa saja membawa telur cacing gelang yang sangat berbahaya. Telur cacing ini ukurannya sangat kecil dan tidak kasat mata sama sekali. Ibu tidak akan bisa melihatnya meski diperhatikan dari jarak yang sangat dekat. Telur ini menempel dengan sangat kuat di bagian permukaan daun sayuran kita. Banyak ibu yang mencuci sayuran hanya dengan air mengalir sebentar saja. Sayangnya, cara mencuci seperti ini sama sekali tidak membunuh telur parasit tersebut. Telur cacing gelang ini akan ikut tertelan bersama lalapan segar yang ibu makan. Begitu masuk ke dalam perut, telur ini akan merasa berada di tempat nyaman. Suhu tubuh kita yang hangat membuat telur ini cepat menetas menjadi cacing. Cacing ini kemudian akan mencuri nutrisi penting yang seharusnya diserap oleh tubuh. Ibu mungkin merasa sudah makan banyak sayur, tapi tubuh tetap terasa lemas. Itu karena vitamin dari sayuran justru dimakan habis oleh cacing di perut. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati saat menyiapkan lalapan di rumah. Jangan sampai niat hati ingin sehat malah membawa bibit penyakit ke dalam tubuh. Mari kita lanjut ke jenis makanan kedua yang tidak kalah mengejutkan. Ikan air tawar seperti lele dan nila. Makanan kedua ini hampir pasti pernah menjadi lauk utama di meja makan. Ikan air tawar seperti lele, ikan nila, mujair, atau ikan patin sangat populer. Rasanya gurih, harganya terjangkau, dan sangat mudah diolah menjadi berbagai macam masakan. Namun ibu harus tahu bahwa ikan air tawar adalah rumah favorit bagi parasit. Parasit yang paling sering bersembunyi di sini adalah cacing perusak organ hati. Cacing ini hidup di dalam daging ikan dalam bentuk benih yang sangat kecil. Benih cacing ini bersembunyi sangat rapi di antara serat daging ikan yang tebal. Tentu saja, mata telanjang kita tidak akan pernah mampu melihat keberadaan mereka. Bahaya terbesar terjadi ketika ibu menggoreng ikan tapi tidak matang sampai ke dalam. Kadang bagian luarnya sudah kering kecoklatan, tapi bagian dekat tulangnya masih basah. Jika daging ikan yang masih setengah matang ini termakan, benih cacing ikut tertelan. Berbeda dengan cacing usus biasa.
Cacing jenis ini punya target organ yang berbeda. Dari usus, mereka akan bergerak masuk menuju saluran empedu dan hati kita. Di dalam hati, mereka akan tumbuh menjadi cacing dewasa yang sangat merusak. Cacing ini bisa hidup di dalam hati manusia sampai 25 tahun. Bayangkan Ibu, selama puluhan tahun mereka diam-diam merusak organ hati dari dalam. Infeksi jangka panjang ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan hati yang sangat parah. Gejala awalnya mungkin hanya rasa tidak nyaman dan begah di perut kanan atas. Kadang disertai rasa mual yang sering salah dianggap sebagai sakit mah biasa. Padahal di dalam sana, organ hati kita sedang digerogoti oleh tamu tak diundang. Satu-satunya jalan keluar adalah selalu memastikan ikan dimasak sampai benar-benar matang. Makanan berikutnya sering menjadi menu spesial di akhir pekan keluarga. Daging sapi olahan setengah matang. Makanan ketiga yang wajib Ibu waspadai adalah daging sapi yang kurang matang. Saat makan di restoran, banyak keluarga suka memesan daging dengan kematangan sedang. Bagian luarnya memang terlihat sudah matang kecoklatan dan sangat menggugah selera kita. Namun, bagian tengahnya masih berwarna merah muda atau masih mengeluarkan cairan merah. Daging sapi yang tidak dimasak matang sempurna selalu menyimpan resiko yang mengerikan. Di dalam serat daging sapi bisa terdapat benih cacing pita yang berbahaya. Benih ini bentuknya menyerupai gelembung air kecil yang terselip di otot sapi. Jika Ibu memakan daging merah muda ini, benih cacing pita akan tertelan. Di dalam usus halus kita, benih mungil ini akan menempel sangat kuat. Lalu, keajaiban yang mengerikan akan terjadi di dalam perut Ibu secara perlahan. Benih ini akan tumbuh menjadi cacing pita dewasa yang panjangnya luar biasa. Cacing pita sapi bisa tumbuh memanjang mulai dari 5 hingga 10 meter. Bayangkan, ada makhluk sepanjang itu hidup dan berkembang biak di dalam perut. Mereka akan terus menyerap sari makanan yang seharusnya menjadi sumber energi tubuh. Akibatnya, tubuh akan kekurangan gizi kronis dan berat badan Ibu bisa turun. Ibu mungkin sering merasa nyeri perut yang selalu hilang dan timbul misterius. Rasa lelah yang sangat luar biasa juga sering melanda tanpa ada penyebab jelas. Ini semua terjadi karena nutrisi makanan Ibu dirampok oleh cacing raksasa tersebut. Oleh sebab itu, pastikan Ibu selalu memasak daging sapi sampai matang sempurnanya. Selanjutnya, kita akan membahas sayuran berkuah yang sering memicu perdebatan. Tanaman air seperti kangkung dan selada air. Siapa yang tidak suka dengan tumis kangkung terasi yang wanginya menggugah selera? Kangkung, selada air, dan bunga teratai adalah kelompok tanaman yang hidup di air. Tanaman jenis ini sangat rentan menjadi sarang bagi parasit bernama cacing hati domba. Cacing jenis ini sangat cerdik dalam melindungi dirinya dari cuaca dan bahaya luar. Mereka selalu menempel di bagian batang kangkung dalam bentuk kista pelindung mikroskopis. Kista pelindung ini sangat kuat, bandel, dan susah lepas dari permukaan tanaman. Walaupun Ibu sudah mencucinya berkali-kali di bawah air mengalir yang sangat deras, kista cacing ini tidak akan pernah mudah luntur atau terbawa oleh air cucian. Banyak ibu yang suka menumis kangkung hanya sebentar saja agar teksturnya renyah. Daunnya masih hijau segar dan batangnya masih terasa sangat garing saat dikunyah. Sayangnya, cara memasak cepat seperti ini tidak cukup panas untuk membunuh parasit. Ketika kista ini masuk ke perut, mereka langsung menetas, melepaskan cacing muda. Cacing muda ini agresif dan langsung bergerak cepat menuju organ hati Ibu. Di sana mereka akan tumbuh dewasa dan menyebabkan peradangan jangka panjang. Hati akan mengalami pembengkakan parah dan mulai muncul jaringan parut yang merusak. Efek jangka panjangnya sangat fatal dan merusak fungsi hati secara permanen. Maka dari itu, memasak kangkung tidak boleh sembarangan demi mengejar teksturnya. Pastikan seluruh bagian batang dan daun kangkung terkena panas kompor yang cukup. Makanan kelima ini bentuknya kecil, namun menyimpan potensi bahaya paling mematikan. Olahan keong sawah atau jajanan tutut. Makanan kelima ini sering menjadi jajanan favorit yang gurih dan murah meriah. Keong sawah, siput, atau yang sering kita sebut dengan tutut mudah ditemukan. Biasanya dijual di gerobak pinggir jalan dengan bumbu kuning yang menggoda selera. Namun tahukah Ibu bahwa keong adalah inang utama bagi cacing parut tikus? Parasit ini punya target penyebaran yang jauh lebih mengerikan dari cacing lainnya. Mereka tidak hanya menetap diam di usus atau pergi ke organ hati. Tujuan akhir dari cacing ini adalah menyusup masuk ke dalam otak kita. Ibu tidak salah dengar, parasit ini bisa naik dan menyerang selaput otak. Kondisi ini akan menyebabkan peradangan selaput otak yang sangat menyiksa dan berbahaya.
Gejala awalnya meliputi sakit kepala yang luar biasa hebat dan tidak tertahankan. Leher akan terasa sangat kaku sampai ibu merasa sulit untuk menoleh bebas. Rasa mual dan muntah yang hebat juga sering menyertai gejala mematikan ini. Pada kasus yang lebih parah, infeksi ini bisa menyebabkan kelumpuhan saraf dadakan. Bahkan tidak jarang kondisi mengerikan ini bisa berujung pada kematian yang mendadak. Semua ini bisa berawal dari satu porsi jajanan tutut yang kurang matang. Penjual merebus tutut dalam jumlah besar, sehingga panasnya sering tidak merata sempurna. Mengingat resikonya yang sangat besar, sangat disarankan untuk menghindari makanan yang satu ini. Kesehatan otak ibu jauh lebih berharga dari porsi jajanan di pinggir jalan. Olahan makanan laut mentah dan sashimi. Sebagai tambahan informasi penting, ibu juga wajib waspada dengan tren makanan laut. Sekarang banyak sekali restoran yang menyajikan hidangan ikan laut dalam keadaan mentah. Daging ikan laut seperti salmon mentah terlihat sangat segar dan sangat mewah. Namun, ikan laut mentah seringkali membawa parasit cacing yang bernama cacing lambung. Cacing laut ini sangat tipis, transparan, dan sulit dilihat oleh mata telanjang. Jika ibu memakan ikan mentah ini, cacing tersebut akan tertelan secara hidup-hidup. Cacing ini memiliki kebiasaan buruk menggali masuk ke dalam dinding lambung kita. Ibu akan merasakan nyeri perut yang tajam seperti ditusuk jarum dari dalam. Beberapa orang bahkan mengalami reaksi alergi yang parah hingga sesak nafas dadakan. Oleh karena itu, sebaiknya ibu menahan diri dari godaan memakan ikan mentah. Selalu pilihlah hidangan laut yang sudah dimasak, dibakar, atau digoreng sampai matang. 3 langkah jitu melindungi keluarga dari parasit. Setelah mendengar semua bahaya tadi, ibu tidak perlu merasa takut atau panik berlebihan. Bukan berarti ibu harus berhenti menyajikan sayuran segar atau ikan untuk keluarga. Kuncinya selalu ada pada cara kita membersihkan dan mengolah makanan di dapur. Berikut ini adalah 3 langkah jitu yang wajib ibu terapkan mulai hari ini. Pertama, gunakan teknik merendam dengan air garam untuk semua sayuran hijau di rumah. Jangan pernah langsung mencuci sayur di bawah aliran air keran begitu saja. Siapkan sebuah baskom besar berisi air bersih yang dicampur 3 sendok garam. Rendam sayuran seperti selada, kol, dan kangkung selama 15-20 menit. Air garam ini bekerja ajaib melunturkan lem pelindung telur cacing di permukaan daun. Setelah direndam lama, barulah ibu bilas sayuran di bawah air keran yang mengalir. Gosok perlahan setiap lembar gaunnya dengan jari, agar benar-benar bersih dan aman. Kedua, terapkan metode rebus singkat atau blancing untuk sayuran yang dijadikan lalapan. Ibu bisa mendidihkan sepanci air bersih di atas kompor sampai bergejolak sangat panas. Celupkan sayuran ke dalam air mendidih tersebut selama 5 hingga 10 detik. Lalu segera angkat dan masukkan sayuran ke dalam wadah berisi air es dingin. Suhu panas yang mendadak ini akan langsung membunuh semua benih parasit berbahaya. Sedangkan air es akan menghentikan pematangan, sehingga tekstur sayuran tetap terasa sangat renyah. Ketiga, selalu pastikan ibu menggunakan garpu untuk memeriksa warna bagian dalam masakan. Jangan hanya mengandalkan warna luar daging atau ikan yang sudah terlihat kecoklatan. Belah bagian tengah daging sapi, ayam, atau ikan yang sedang ibu goreng. Pastikan tidak ada agi bagian yang berwarna merah muda atau berdarah sedikit pun. Daging ikan yang sudah matang sempurna biasanya berwarna putih pekat dan mudah hancur. Selain itu, biasakan untuk rutin memberikan obat cacing untuk keluarga secara berkala. Ini adalah langkah pencegahan ekstra agar pencernaan selalu bersih dari tamu parasit. Kesehatan keluarga memang selalu berawal dari ketelitian tangan seorang ibu di dapur. Dengan sedikit usaha ekstra, kita bisa melindungi orang tercinta dari penyakit berbahaya. Apakah ibu punya pengalaman unik atau tips khusus saat membersihkan sayuran di rumah? Silahkan bagikan cerita inspiratif ibu di kolom komentar di bawah, agar kita belajar. Jangan lupa tekan tombol langganan untuk terus mendukung saluran kesehatan wanita ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas tanda mengejutkan tubuh ibu sedang dipenuhi racun. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu jaga kesehatan keluarga dengan cinta.